Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Sepna di mata pelajaran Sejarah Nasional Indonesia yang ketiga. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang politik kolonial Belanda di Indonesia. Kali ini kita akan membahas keberlanjutan dari politik kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1800 sampai 1900. Ada politik konservatif dan liberal hingga bagaimana nanti munculnya politik etis. Ini adalah sebuah film tempo dulu di mana ada nama jalan yang namanya itu Java atau Jawa, ada Madura Strat, ada Bali Strat, ada Borneo Strat, dan semua nama-nama pulau, nama-nama jalan yang ada di Belanda itu diambil dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita juga melihat ada upacara selamatan yang khas sering dilaksanakan di Indonesia, baik itu upacara selamatan untuk mensyukuri nikmat Tuhan atau upacara untuk kematian. Dan upacara selamatan inilah yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Kita melihat bahwa tanah Indonesia itu sangat subur sekali. Hamparan padinya yang begitu luas menjadi komoditas utama bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi bangsa asing, untuk bisa mendapatkan ekspornya atau hasil keuntungan ekspor. Baik, kita akan melihat dan akan membahas lebih lanjut mengenai politik konservatif dan politik kolonial Belanda yang liberal pada pembahasan berikut. So, check this out. Baik, pada video tadi, yang di awal tadi, di akhir-akhir video, kalian memperhatikan ada foto-foto golongan-golongan bangsawan yang tinggal di Belanda. Nah, golongan-golongan bangsawan inilah yang nantinya memberikan dampak terhadap perubahan politik kolonial Belanda, khususnya di tanah jajahan. Nah, politik kolonial Belanda yang konservatif itu terjadi antara tahun 1800 hingga 1848. Kita bisa melihat bahwa politik kolonial konservatif itu diawali dari kebangkrutan VOC. Nah, ketika VOC bangkrut, maka kekayaannya diambil alih kerajaan. Kemudian pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional company. Politik tradisional company ini memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan. Hasil akhirnya semua adalah demi keuntungan kerajaan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Hindia Belanda atau kerajaan Belanda. Nah, bagaimana aplikasi memperoleh upeti dan laba? Nah, aplikasinya yang pertama, dijalankan suatu sistem pemerintahan tidak langsung. Ya, sistem pemerintahan tidak langsung itu seperti apa? Pembesar-pembesar pribumi tetap mengurusi perkara-perkara pribumi dan agen-agen Belanda diberi kuasa untuk mengawasi tanam wajib yang hasilnya untuk pasaran Eropa. Nah, dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan dalam sistem. Penyelewengannya adalah permintaan pegawai Belanda yang melampaui batas atau pemerasan dari pembesar-pembesar pribumi. Ada dua faktor penyelewengan yang terjadi selama proses
pengambilan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda. Jadi penyelewengan yang pertama itu adalah permintaan pegawai Belanda yang melampaui batas, atau pembesar pribumi yang memeras rakyatnya, ya, atau pembesar-pembesar pribumi itu memeras rakyatnya hingga melampaui batas. Kenapa kok melampaui batas? Karena akan ada sistem bagi hasil. Misalnya separuh untuk kerajaan Belanda atau pemerintah Belanda, separuhnya untuk pembesar pribumi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah politik konservatif tadi, Belanda memasuki fase liberal. Begitu juga di Hindia Belanda. Nah, sistem liberal ini terjadi pada zaman Raffles tahun 1811 hingga 1816. Ada latar belakang yang menyebabkan munculnya sistem liberal. Yang pertama, yang melatar belakangi adalah sistem administrasi yang sejajar dengan doktrin liberal. Karena di Eropa sedang gencar-gencarnya muncul paham liberalisme, yaitu persamaan dalam bidang hukum serta kebebasan ekonomi. Nah, apa yang dibawa oleh Raffles, hal barunya adalah pajak tanah. Nah, antara Belanda dengan Inggris itu memiliki perbedaan kepentingan. Kepentingan perdagangan di daerah jajahan. Jadi Inggris itu ingin menjual hasil industri di pasar Asia. Sedangkan Belanda ingin mendapatkan keuntungan dari hasil ekspor, ya, pertanian yang ada di daerah jajahan. Nah, artinya untuk mengganti hal tersebut, Raffles menerapkan untuk menghapus semua tanam wajib dan diganti dengan sistem pajak. Apa tujuan akhirnya dari sistem liberal ini? Bagi Inggris, perdagangan lebih menguntungkan daripada memungut upeti. Karena di Inggris, di minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa di sana sedang terjadi overload produksi karena hasil dari revolusi industri. Maka ketimbang memungut upeti, maka bagi Inggris lebih memilih untuk memasarkan hasil produksinya. Beda dengan Belanda, karena Belanda sudah kehabisan bahan baku dan tidak ada yang bisa diperdagangkan, maka satu-satunya jalan adalah mencari keuntungan dari daerah jajahan dengan jalan mewajibkan setiap warga, setiap orang untuk melakukan sistem tanam wajib atau wajib tanam itu. Kita menuju ke slide berikutnya. Raffles membawa dampak yang sangat signifikan, ya, membawa sebuah revolusi. Apa revolusi yang pertama? Adanya praktik humaniter. Pribumi lebih diperlakukan lebih layak sebagai manusia karena penghapusan sistem wajib tanam menjadi dengan pajak tanah. Yang kedua, rakyat dibebaskan dari pemerasan para penguasanya. Ya. Jadi rakyat tidak lagi melakukan wajib tanam, tetapi lebih ke pajak tanah. Nah, revolusi Raffles yang ketiga yang sangat signifikan itu rakyat dijamin keamanan, keadilan, dan pendidikan. Sepertinya ini akan memiliki dampak yang positif, tapi hasil akhirnya kandas atau dihapus oleh Belanda sebelum waktu berlakunya habis karena Raffles keburu hengkang atau pergi dari Jawa. Masalah yang dihadapi Raffles adalah
landasan bagi munculnya kultur stelsel. Ada 3 masalah utama yang dihadapi Raffles. Yang pertama, tetap mewajibkan tanam wajib. Ya, tetap mempertahankan tanam wajib meskipun tidak se ekstrim Belanda. Karena kenapa? Karena nanti hasilnya itu sangat diperlukan untuk mengisi kas Belanda. Yang kedua, ternyata pemungutan pajak tanah tidak mampu mendobrak solidaritas dan komunalisme desa yang kuat, sehingga tidak timbul inisiatif dan usaha perorangan. Maksud dari masalah yang kedua yang dihadapi Raffles ini adalah gini. Penduduk pribumi sudah terbiasa untuk membayar upeti atau membayar pajak atau membayar pajak upeti tadi kepada pemerintah Belanda, pemerintah kolonial. Jadi ketika diganti dengan pemungutan pajak tanah, mereka tidak terbiasa dengan hal tersebut. Mereka sudah terbiasa menyerahkan hasil buminya, istilahnya upeti tadi, kepada pemerintah kolonial. Jadi mereka tidak terbiasa dengan sistem pajak. Jadi ini membawa sebuah masalah. Nah, masalah yang ketiga, karena kebebasan dalam bidang ekonomi tadi memunculkan sistem perusahaan pemerintah, ya kan, tidak mudah mengerahkan buruh upahan untuk perusahaan. Jadi masyarakat yang sudah terbiasa membayar upeti dengan hasil bumi dan tenaga kerja, mereka tidak terbiasa atau asing dalam menerima upah. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh Raffles, sehingga nanti muncul kultur stelsel. Nah, kultur stelsel sendiri dilaksanakan pada tahun 1830 hingga 1870. Sebuah latar belakang, ya, kultur stelsel, sistem yang menjunjung kebebasan ekonomi dan perusahaan barat yang kapitalis dan memberi laba disingkirkan. Ya. Jadi, sistem yang menjunjung kebebasan ekonomi dan perusahaan barat yang kapitalis yang memberi laba itu semua disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena sistem tersebut memberi kesempatan kepada Inggris untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Bukannya memberi kesempatan perdagangan di Indonesia itu baik, salah. Karena yang mendapat untung Inggris yang memikul biaya pemerintahan Belanda, sehingga perlu adanya perubahan sistem untuk mendatangkan keuntungan dengan cara yang lebih sesuai dengan kebiasaan atau tradisional lokal. Ingat, tradisional lokal inilah nanti yang menjadi awal mula munculnya kultur stelsel. Siapa idenya kultur stelsel? Adalah Van den Bosch. Semua bermula dari idenya bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus, ya, harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu. Ya. Harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu. Nah, hasil bumi berupa hasil bumi tadi itu untuk ekspor yang diinginkan oleh pemerintah. Penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya, atau sebagai gantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam 1 tahun. Nah, dengan cara ini pemerintah akan terjamin kebutuhan hasil buminya yang harus diekspor ke pasar Eropa. Nah, ini untung sangat banyak Belanda dengan cara seperti ini. Nah, ketika Van den Bosch dengan ide kultur stelselnya, di Belanda sudah mulai muncul politik kolonial liberal tahun 1850 hingga 1870. Ada presentasi munculnya politik liberal. Yang terbanyak itu adalah kesejahteraan ekonomi yang didapatkan dari hasil finansial kultur stelsel.
Jadi 80% itu muncul karena kultur sel-sel. Disusul kemudian adanya industrialisasi dan perdagangan bebas. Ya, yang persentase berikutnya, golongan liberal menghendaki penghasilan dan pengeluaran dari daerah jajahan harus diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir, persentase yang terakhir itu, liberalisme muncul bersama timbulnya kaum borjuis. Nah, ini permulaan politik kolonial liberal. Oke. Dari politik kolonial liberal sampai politik etis 1870 hingga 1900. Sebuah interpretasi. Modal merupakan hal yang esensi pada imperialisme. Modal merupakan hal yang esensial pada imperialisme. Politik pintu terbuka memberikan kesempatan perusahaan swasta, memberikan perusahaan swasta itu kesempatan yang seluas-luasnya, yang mengakibatkan hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negeri asing daripada di negeri Belanda. Nah, hal ini menimbulkan sebuah sentimen negatif politik kolonial. Kenapa kok sentimen negatif ini muncul? Nah, sentimen negatif ini menuntut dihapuskannya pengambilan keuntungan dari tanah jajahan oleh negeri induk. Nah, akhirnya muncullah sebuah orientasi politik kolonial baru, di mana Hindia Belanda untuk orang pribumi, atau dari pribumi kembali kepada pribumi. Nah, tahun 1900 kita akan sudah mulai mendekati politik etis. Menjelang politik etis, ada kegiatan misinya. Kegiatan misi yang utama dari politik etis adalah perbaikan keuangan pemerintah dan eksploitasi sumber alam. Ya kan? Jadi misinya itu perbaikan keuangan pemerintah dan eksploitasi sumber alam. Tuntutannya kerja bebas dan usaha bebas. Tuntutan kerjanya bebas, usahanya bebas. Titik beratnya adalah memberi perlindungan pada hak dan kepentingan penduduk pribumi. Jadi titik beratnya adalah memberi perlindungan kepada kepentingan penduduk pribumi. Nah, ide utamanya dari politik etis itu adalah menjadi kewajiban moral bagi orang Belanda untuk mengangkat derajat penduduk pribumi. Jadi kalian bisa lihat tingkatan-tingkatan ini adalah ide utama atau substansi utama dari politik etis. Perbaikan keuangan pemerintah dan eksploitasi sumber alam. Ya, itu lebih diatur dalam undang-undang. Kerjanya itu kerja bebas dan usahanya bebas. Kemudian titik beratnya adalah memberi perlindungan kepada kepentingan penduduk pribumi. Dan ide utamanya adalah kewajiban moral bagi orang Belanda untuk mengangkat derajat penduduk pribumi. Nah, bagaimana ide utama tersebut terlaksana di lapangan? 45% masih berupa ide yang ada dalam pemikiran pemerintah Belanda, belum terlaksana sepenuhnya. Jadi masih 45%, bahkan kurang dari itu. Kesimpulannya adalah, apa yang Anda dapatkan? Bagaimana kesimpulannya menurut Anda? Sampaikanlah pemikiran Anda setelah melihat penjelasan tersebut, dan bagian mana yang menurut Anda penting untuk ditelaah lebih dalam. Ini adalah latar belakang munculnya politik etis. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kalian yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Septa. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.